down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Fitria Wulandari. Saya absen 7 dari kelas 12 TJKT 2. Nah, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana topologi jaringan bisa diakses melalui sebuah router. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mendalam, kita harus tahu dulu nih apa sih internet itu. Nah, kita bisa analogikan atau kita bisa bayangkan internet itu sebagai jalan raya atau jalan besar yang sangat-sangat luas dan mampu untuk menghubungkan kota A dengan kota B, kota C dengan kota D, atau bahkan juga negara dan juga dunia. Namun ketika kita ingin pergi dari kota A ke kota B, kita harus tahu dulu yang namanya jalurnya. Kita harus tahu dulu yang namanya kita harus lewat mana, kita harus tahu dulu alamatnya itu di mana, dan kita harus tahu dulu aturan ketika kita berjalan di jalan raya tersebut. Sama halnya dengan internet, kita harus tahu dulu gateway internetnya atau gerbang internetnya agar kita dapat masuk ke dalam internet tersebut. Lalu bagaimana cara mendapatkan akses internet? Nah, kita bisa mendapatkan akses internet itu melalui jaringan LAN di rumah-rumah kalian yang sudah terhubung langsung oleh ISP atau perusahaan penyedia internet. Nah, di sini itu ada yang namanya router. Nah, router inilah yang memastikan kita ini, data kita ini berada pada jalur yang benar. Dan router ini bisa kita artikan juga, bisa kita sebut sebagai petunjuk arah. Kalau di jalan itu biasanya ada map atau ada petunjuk arah. Nah, router ini adalah petunjuk arah di jaringan. Lalu ada yang namanya DNS. Apa sih itu DNS? Nah, DNS ini adalah kepanjangan dari Domain Name Server. Nah, kita bisa bayangkan gini, ketika kita mengunjungi sebuah website yang kita itu nggak tahu alamat IP-nya itu berapa, tapi kita itu tahu nih, kita mau ke Google, tapi kita nggak tahu alamat IP Google itu berapa. Jadi fungsinya DNS itu agar IP ini bisa diubah atau diubah menjadi sebuah nama yang bisa kita sebut dengan misalnya google.com, detik.com, dan lain-lain. Nah, dengan begitu kendaraan kita atau kita ingin ke alamat yang dituju itu nggak susah. Kita tahu, oh ini tuh namanya ini. Jadi kita tuh mengingat nama, bukan mengingat angka. Lalu ada juga yang namanya NAT. NAT itu kayak di rumah kita lah. Ibarat di rumah kita itu ada yang namanya laptop, terus HP, tablet, lalu smart TV. Nah, ISP itu hanya memberikan satu alamat IP pabrik. Lalu agar perangkat tetap bisa keluar ke internet, router menggunakan teknologi yang namanya NAT atau Network Address Translation. NAT itu adalah gerbang tol. Banyak kendaraan bisa masuk dan keluar dengan satu tiket yang bersamaan. Lalu bagaimana internet bisa dibagikan lagi? Nah, internet bisa kita bagikan lagi setelah kita sudah router kita sudah berhasil mendapatkan internet. Kita bisa membagikan ke banyak perangkat melalui kabel LAN ataupun WiFi. Nah, apa aja sih yang disetting agar router ini berhasil mendapatkan internet dan internet bisa dibagikan ke banyak orang, banyak pengguna atau banyak user? Yang kita setting adalah yang pertama itu internet pastinya, lalu gateway internet, DNS-nya, dan NAT. Nah, setelah itu ada yang namanya alur akses internet melalui router. Secara sederhana alurnya seperti ini. Perangkat mengirim data ke router,
Lalu router membaca default router, mengarahkan data ke internet. DNS menerjemahkan nama domain menjadi IP. Lalu DNAT memungkinkan semua pengguna berbagi koneksi. Data berjalan di jalan raya internet melalui server yang dituju. Semua itu berjalan dalam hitungan detik, bahkan kurang dari 1 detik loh teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah konfigurasi internet ini sangat penting karena internet itu ibarat jalan raya atau jalan raya yang global yang memungkinkan kita bisa untuk kemanapun kita mau. Nah, default router menjadi petunjuk arah, DNS menjadi buku digital, NAT menjadi gerbang tol. Lalu tanpa konfigurasi routing, DNS, NAT, kita tidak bisa mengakses internet dengan lancar, apalagi membagi banyaknya user atau perangkat. Dengan router dan konfigurasi yang tepat, perjalanan data kita akan sampai dengan tujuan dengan baik. Seperti halnya ketika kita ingin pergi ke sebuah kota, kita harus tahu alamatnya dengan baik, dengan tepat, agar kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Saya akan menjawab sebisa saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.